Terima kasih kepada narasumber kita malam ini, karena tamu kita malam ini benar-benar sangat membahagiakan kita semua, karena tamu kita malam ini tidak kurang dari Habib Rizik, Ketua Front Pembela Islam. Sebelum kami mengundang Habib itu dan kami cerita kepada teman-teman kami, itu mereka semua terkagum-kagum. Dia bilang, hah, kok berani ngundang Habib Rizik? Ya kok berani, nggak takut? Saya bilang, saya ngaku, sebetulnya takut juga. Tapi setelah berjumpa waktu itu, kira-kira sebulan yang lalu, ternyata ketakutan kami itu tidak beralasan, karena ketakutan kami kepada Front Pembela Islam itu, apalagi ketuanya, itu didasari oleh pemberitaan-pemberitaan media massa. Dan justru kami mohon pencerahan dari Habib. Kenapa kok sampai kita ini begitu ngeri, begitu takut? Jadi saya melihat memang, saya tidak katakan semua media, tapi banyak media-media yang tidak memberitakan Front Pembela Islam apa adanya. Jadi mereka hanya memberitakan ya sesuai dengan keinginan mereka. Saya berikan contoh. Bagaimana laskar-laskar FPI pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, itu ada 1.300 laskar turun ke Aceh, bekerja di sana selama 4 bulan, itu mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 100.000 mayat. Itu satu pun media tidak ada memberitakan. Nah, kemudian begitu juga bagaimana kerjasama FPI umpamanya dengan Kementerian Sosial di dalam program bedah kampung. Jadi ada satu program bedah kampung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yang FPI diajak untuk bekerja sama, dan kita buat MOU resmi. Bagaimana perumahan-perumahan rakyat miskin yang memang tidak layak huni di Jakarta maupun di luar Jakarta, bersama-sama dengan Kementerian Sosial kita turun, kita melakukan bedah kampung. Nah, ini juga kan tidak pernah masuk pemberitaan. Iya, saya nggak pernah tahu. Begitu juga kerjasama FPI dengan Kementerian Agama RI. Bagaimana kami turun di lokasi-lokasi yang banyak dihuni oleh warga Ahmadiyah, untuk kami melakukan pembinaan. Bukan kekerasan. Bukan kekerasan. Saya kasih contoh satu di Tenjo Waringin, perbatasan antara Garut dengan Tasik. Di sana kami melakukan pembinaan dari tahun 2009. Sampai hari ini sudah lebih dari 800 warga Ahmadiyah kembali kepada Islam. Nah, hal-hal semacam ini tidak ada yang dimuat oleh media. Jadi manakala ada suatu kejadian yang kebetulan katakanlah terjadi tindak kekerasan, nah kadang-kadang itu yang di blow up oleh media tanpa memberitakan tentang akar persoalannya. Nah, saya kasih contoh satu kejadian di tahun 2001. Itu ada kejadian di kota Jakarta ini, ada satu tempat pembinaan olahraga biliar yang dikelola oleh KONI pusat, tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk ajang perjudian, penyebaran ekstasi, dan ajang prostitusi. Nah, kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan ke KONI, ke Pemda DKI, laporkan ke polisi, sampai 2 tahun itu tidak ada tindakan, sementara masyarakat setempat sudah resah.
Nah, ketika terjadi clash antara pengelola daripada kemaksiatan tadi dengan Laskar FPI, akhirnya terjadi pengerusakan, dan itu sudah diadili. Laskar FPI yang melakukan pengerusakan pun sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi akhirnya tempat olahraga itu pun sampai saat ini tidak dijadikan tempat maksiat lagi. Jadi sampai di penjara berarti memang FPI ini tidak membenarkan kekerasan. Ya, kita tidak membenarkan kekerasan. Artinya kalau memang ada laskar kita yang bersalah, kita serahkan ke polisi. Silakan diproses, silakan diadili, silakan dipenjara. Cuman yang memprihatinkannya Pak Jaya, peristiwa tersebut kan terjadi 2001. Sebetulnya kan sudah clear, sudah masuk pengadilan. Tapi beberapa stasiun televisi sampai hari ini diulang-ulang terus itu pengerusakan. Jadi seolah-olah yang ada di benak bangsa Indonesia ya itulah FPI setiap hari. Ya. Dari segala pemberitaan yang sepihak itu, ya timbul juga kesan bahwa FPI ini sama sekali tidak punya toleransi beragama. Ya, itu kesannya. Ya. Nah, kemudian saya agak heran karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong waktu itu bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib. Betul itu? Ya, jadi memang di Petamburan tempat saya tinggal ini ada beberapa gereja. Ada gereja Bethel dari kalangan Protestan, ada gereja Salvator dari kalangan Katolik, ada gereja Lemuel, ada gereja juga Immanuel, ada gereja juga HKBP. Nah, kelima gereja ini di Petamburan sampai hari ini semua bisa melakukan segala kegiatan ibadahnya dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun dari masyarakat. Karena memang kelima gereja ini tidak pernah buat masalah dengan masyarakat. Artinya gereja-gereja mereka dibangun pertama dengan izin. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka itu murni ibadah, bukan untuk mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Sehingga sudah sekian puluh tahun mereka sampai hari ini tidak pernah ada gangguan apapun. Nah, karena itu hubungan saya secara pribadi maupun FPI yang memang markasnya ada di Petamburan dengan para pendeta tadi, hubungan kita cukup baik. Mereka suka datang ke kita, kita suka dialog. Kemudian kalau mereka punya masalah juga mereka sampaikan ke kita, apa yang bisa kita bantu mereka. Bahkan kalau lagi ada datang musim banjir, nah ini kan Petamburan ini kan rawan banjir, itu kita kerjasama. Kalau nggak salah secara pribadi, Habib kan dulu sekolahnya juga sekolah betul Katolik.